Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bishuhudi 'azamatihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ulumi wal anwari, wa radiyallahu ta'ala an ashabihil abrari wa ahli baitihil athhari, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengkaji tentang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bersumber daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Nabi, sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arshihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan dari kalangan manusia yang nanti di akhirat akan Allah berikan naungan, akan Allah berikan payung naungan di bawah naungan Arasy, yang di hari itu tidak ada naungan, tidak ada payung kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti semua manusia telah dibangkitkan kembali dari kuburnya masing-masing, ruh dan jasad bersatu kembali, maka seluruh manusia akan keluar dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut namanya Yaumul Ba'atsi, hari kebangkitan. Setelah kebangkitan, maka setelah itu tidak ada lagi yang namanya mati, karena kita sudah masuk ke alam akhirat. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Berkumpullah semua manusia, dari manusia yang pertama yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, sampai orang yang paling terakhir hidup di dunia ini, dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Hari itu sangatlah panas sekali. Kekuatan panas itu ibarat kata seperti halnya matahari, hanya jarak 1 jengkal di atas kepala. Nisbah panasnya, kalau ada kita berjalan di siang hari jam 1 atau jam 2 siang, yang panasnya sudah mencapai 40 derajat, itu pun kita sudah kepanasan. Bagaimana kalau nanti di padang mahsyar yang nisbah panas dari matahari itu sangatlah luar biasa panasnya. Di hari itu tidak ada naungan,
Karena sudah hancur semua dunia, nggak ada pohon, nggak ada bangunan, rata semuanya, berkumpul semua manusia. Berkumpul itu disebut namanya di padang mahsyar. Para ulama ada beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa berkumpulnya manusia nanti di padang mahsyar itu letaknya adalah di Baitul Maqdis, Palestina. Menurut riwayat hadis ada yang seperti itu. Namun ada juga yang mengatakan berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar itu adalah di padang Arafah, seperti halnya berkumpulnya jamaah di musim haji. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikat itu semua, dan pasti kita akan berkumpul di tempat mahsyar itu. Apakah itu di Palestina? Apakah itu di padang Arafah? Semuanya nanti pasti akan berkumpul di sana. Begitu panasnya suasana saat itu, ditambah dengan manusia yang mungkin jumlahnya triliunan, sehingga disebutkan dalam riwayat setiap masing-masing manusia itu ada mempunyai keringat. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, atau mungkin gak ada sama sekali keringatnya. Itu orang-orang pilihan dari Allah Ta'ala. Tapi ada yang keringatnya sampai ke mata kaki. Sebagian ada keringatnya sampai ke betis. Sebagian orang ada yang keringatnya sampai ke lutut. Ada yang sampai ke pangkal paha. Ada yang sampai ke pusat. Ada yang sampai ke dada. Ada sampai ke leher. Ada sampai ke hidungnya, bahkan sampai ada yang kelelep dengan keringatnya sendiri. Yang merasakan dia sendiri, sedangkan orang yang di sampingnya tidak merasakan keringat itu. Semuanya adalah tergantung dari amal perbuatan kebaikan dan dosa yang pernah dia lakukan ketika hidup di dunia. Semakin banyak dosa yang dia kerjakan dan tidak bertobat, maka keringatnya pun juga akan semakin banyak, sehingga bisa jadi sampai keringat itu melewati batas kepalanya. Ditambah dengan suasana yang begitu panas, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis Bukhari ini yang bersumber daripada Abu Hurairah, Nabi mengatakan ada 7 golongan dari manusia yang akan mendapatkan payung naungan di akhirat nanti. Naungan itu berasal dari naungan Arash. Dan Arash adalah makhluk ciptaan Allah yang paling besar dari segala ciptaan. Kalau di dunia, suasana terang ini adalah dari matahari. Tapi kalau di surga, tidak ada siang, tidak ada malam. Tetapi suasana di surga itu selalu terang, tapi tidak terang seperti terik matahari di siang bolong, namun suasananya terang seperti halnya di pagi hari. Sejuk, damai, tentram. Dari mana cahaya terang itu? Cahaya terang itu adalah berasal dari arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Arash adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Nah, 7 golongan ini nanti akan mendapatkan naungan di bawah arasy-Nya Allah, sehingga dia tidak merasakan, sehingga mereka itu tidak merasakan
teriknya daripada panasnya di padang mahsyar itu. Pertanyaannya, siapakah 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy di hari akhirat nanti? Perhatikan ini betul-betul. Yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita kalian adalah pemimpin, dan kita akan ditanya untuk mempertanggungjawabkan atas kepemimpinan kita. Sekurang-kurangnya kita memimpin untuk diri kita sendiri. Lebih besar di keluarga, mungkin lebih besar lagi di RT, di RW, di lurah, di camat, dan seterusnya. Makanya di pesantren ini Abuya ajarkan kamu untuk bisa menjadi pemimpin. Bagaimana caranya? Apabila diberikan tugas, maka kerjakan tugas itu secara benar. Diberikan amanah, kerjakan amanah itu secara benar dan jangan sampai berkhianat. Tidak lain dan tidak bukan itu untuk melatih mental kamu supaya kamu bisa mempunyai jiwa yang amanah. Ketika mempunyai jiwa amanah dan suatu saat kalian menjadi pemimpin masa depan, maka kalian akan mempunyai jiwa yang amanah, dan amanah itu akan mencerminkan keadilan. Adil tidak mesti sama. Adil itu adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Apabila ada orang tua mempunyai 2 orang anak, yang satu SD, yang satu SMA, ketika mereka sekolah berdua ini mestilah orang tua itu memberikan jajan. Dan ketika orang tua itu memberikan jajan, mestilah tidak sama nilainya. Bisa jadi yang SD hanya diberikan umpama 5.000 rupiah, yang SMA mungkin 20.000 rupiah. Kenapa kok tidak sama nilainya? Karena yang SD kebutuhannya tidak banyak seperti halnya kebutuhan anak SMA. Ketika orang tua tadi memberikan nilai yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, maka itulah yang disebut namanya adil. Namun apabila disamaratakan, yang SD dikasih 5.000, yang SMA dikasih 5.000, saat itulah orang tua tidak adil. Atau umpama sebaliknya, yang SD dikasih 20.000, yang SMA juga dikasih 20.000, maka ini juga tidak adil. Kenapa? Karena keperluan hidup mereka berdua berbeda. Itu contoh ringan dalam keadilan. Begitu juga umpama ada seorang suami yang mempunyai istri 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Tentulah suami yang berlaku adil tidak mesti sama memberikan nafkah kepada istri pertama, kedua, dan seterusnya. Bisa saja istri pertama mempunyai anak 5 orang, istri kedua, istri baru belum punya anak. Tentulah nafkah untuk istri yang tua itu lebih banyak daripada istri yang muda. Tapi kenyataannya banyak orang yang berpoligami, istri muda ternyata ongkosnya lebih banyak daripada istri tua. Padahal istri muda gak punya anak, istri tua punya anak banyak. Nah, orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat yang tidak adil dengan istri-istrinya, dia akan berjalan dengan pundak yang mereng. Jadi kalau nanti mau lihat orang-orang yang pundaknya mereng, itulah orang yang punya istri yang tidak adil dengan istrinya. Nah, begitu juga seorang pemimpin masa depan. Pemimpin-pemimpin yang memimpin rakyatnya dari tingkat RT sampai tingkat presiden.
mereka menjadi pemimpin haruslah adil. Hukum haruslah sama. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan itu yang sering terjadi. Nah, bagi pemimpin-pemimpin yang adil, maka mereka akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di padang mahsyar. Oleh karena itu, para santri semuanya, yang putri terlebih-lebih yang putra, belajarlah kalian menjadi orang yang amanah. Ketika Abuya memintakan kepada kalian mengerjakan sesuatu, Abuya memberikan tugas kepada kalian, kerjakan tugas itu sebenar-benarnya, jangan sampai berkhianat. Ketika kalian benar melakukannya, itu adalah menjadi nilai buat kalian, menjadi pelajaran berharga buat kalian. Bukan sekarang, tapi nanti di masa depan. Ketika kalian sudah di atas umur 20 tahun, di atas 25 tahun, bisa jadi di antara kalian ada yang jadi pejabat ini, pejabat itu. Karena kalian sudah terlatih jujur, maka kalian tidak berat melakukan itu. Tapi sebaliknya, kalau ada di antara kalian, Abuya nitip nih, kerjakan ini, tugas kalian ini, kerjakan ini, tapi kalian berkhianat, mencong, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, itu menunjukkan bahwa hati kalian belum bisa menjadi orang yang amanah. Anak-anak yang seperti ini dikhawatirkan kalau dia jadi pemimpin sangat berbahaya, resikonya sangat besar, yang dia mempunyai sifat yang tidak amanah. Dan orang yang tidak amanah atau yang berkhianat itu akan digolongkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Belajar menjadi pemimpin yang jujur. Dari sekarang belajar. Yang kedua, wasyabun. Perhatikan ini, kalian yang muda-muda. Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Golongan yang kedua yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala adalah pemuda. Kalian masih muda, bahkan dikatakan ABG ya, masih bau kencur, masih belasan umurnya. Pemuda-pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau orang tua sudah di atas umur 40 tahun, dia rajin salat, dia rajin puasa, itu mah wajar. Kenapa? Karena orang seperti itu sudah ingin mempersiapkan dirinya menuju kematian. Tapi kalau ada orang yang umurnya di atas 40 tahun tapi tidak sadar-sadar diri, itu istilah kita tua-tua keladi. Makin tua makin jadi, makin tua makin gatal keladinya. Ada orang seperti itu banyak. Umurnya sudah di atas 40 tahun tapi tetap tidak mau sholat, tapi tetap berkhianat, tapi tetap kalau jualan mengurangi timbangan, takaran, ukuran, menipu orang, berzina, berselingkuh, mabok-mabokan. Orang yang seperti ini apabila di atas 40 tahun tidak ada mau berubah menuju kebaikan, maka dikhawatirkan orang tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, para pemuda nih, kalian anak-anak santri yang masih umur belasan tahun, kalian belum tahu duit, maksudnya belum paham dengan duit yang banyak dikit, belum tahu lagi, belum saatnya mencari duit, belum saatnya kalian berkeluarga. Di waktu muda seperti inilah kalian belajar untuk beribadah. Di pesantren kita ini Al-Islami Nurul Anwar, 24 jam kalian di sini menghasilkan pahala.
Sehari di sini 5 sampai 6 jam belajar. Ditambah dengan kegiatan salat, aurat, wirid-wirid, bacaan maulid Nabi. Semuanya itu adalah melatih diri dan mental kalian untuk beribadah. Kalian gotong royong, hasilnya pahala. Kalian kecapean habis belajar, lalu tidur, itu hasilnya pahala. Kalian ngantri makan, lalu makan bersama, itu adalah pahala. Kalian ngantri untuk mandi supaya bisa badan bersih dan menuju ke tempat sekolah, itu menghasilkan pahala. Intinya 24 jam kalian di sini itu menghasilkan pahala dan dihitung namanya ibadah. Di pesantren kita bukan hanya belajar. Abuya ajarkan kepada kalian untuk membaca wirid. Ketika baca wirid sebelum maghrib, setelah maghrib, antara maghrib dengan isya sampai ke isya, wirid subuh, wirid zuhur, wirid asar, dan lain sebagainya. Baca maulid Ad-Diyaul Lami', maulid Habsyi, maulid Burdah, Hadrah Basaudan dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan, itu melatih kita dan kalian untuk bisa beribadah. Tapi ingat, ketika orang baca Yasin, ikutlah baca Yasin. Orang baca surah Waqiah, baca surah Waqiah. Jangan tidur. Ini orang baca Yasin, dia nggak ikut baca Yasin, pelangak, pelongo, atau diam, atau ngobrol. Setahun 2 tahun di pesantren baca Yasin saja salah, apalagi menghafal. Nggak bisa hafal. Kenapa? Karena waktu di pesantren pelangak, pelongo. Orang baca wirid, dia diam, atau dia ngobrol, atau dia tidur sekalian. Dia 10 tahun di pesantren nih, tapi kalau kerjaan dia nggak belajar, orang wirid nggak mau wirid, orang sholat berjamaah dia tidur di kamar. Walaupun 10 tahun belajar di pesantren, nggak bakalan bisa. Kasihan orang tua kalian yang mengongkosi kalian, membayarkan SPP, memberikan ongkos, bahkan terkadang ongkos untuk jajannya lebih mahal, lebih banyak daripada SPP. Ada santri di sini setiap minggu dikasih 200.000, ada yang 300.000, SPP 600.000. Tapi ya begitu, kebanyakan jajan mungkin atau apa, akhirnya malas beribadah. Sini diajarkan salat duha, diajarkan salat witir, qobliyah, ba'diyah dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan nih, supaya mendapatkan naungan ini. Apa tadi yang kedua? Syabun nasya'a fi ibadillahi, fi ibadatillahi ta'ala. Kalian para pemuda yang selalu berkecimpung di dalam beribadah kepada Allah. Tapi kalau kalian gak mau ibadah, gak dapat naungan di akhirat nanti. Yang ketiga, perhatikan ini. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu dam'an min khasyatillah. Orang yang ketiga mendapatkan naungan Allah Ta'ala di akhirat nanti adalah seorang laki-laki, termasuk perempuan, yang dia mengingat Allah, dia zikir kepada Allah, baik zikir lisan ataupun zikir hati ataupun zikir a'dha'il badan, anggota badan. Ketika dia mengingat Allah,
dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan jiwa raganya, dengan jasadnya dan ruhnya. Fafadat ainahu, tiba-tiba air matanya mengalir. Mengalir kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah, takut dari murkanya Allah. Mengalir air matanya karena ingat dosa yang pernah dia lakukan. Orang-orang yang beribadah, yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah sampai air matanya mengalir, orang yang seperti itu akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti. Tapi ingat tadi, air matanya mengalir adalah khasyatillah, karena takut kepada Allah. Sangat jarang orang yang bisa seperti ini. Yang ada orang menangis ketika sholat bukan takut kepada Allah, tapi menangis karena nggak dapat pekerjaan. Menangis di sujud karena putus cinta. Menangis di dalam sujud karena kiriman belum dikasih, belum datang. Ada nggak begitu? Kenapa nangis? Mana Sophia? Menangis. Kenapa nangis? Diganggu teman. Ini belum dapat nilai. Kenapa? Nangisnya bukan karena takut kepada Allah. Nangis karena kena sanksi. Oh, nggak dapat. Nangis karena dimarahin suami. Nggak dapat di sini. Nggak dapat. Tapi nangis karena takut kepada Allah. Nangis karena ingat dosa. Pertanyaannya, pernah nggak kita menangis? Air mata mengalir karena Allah Ta'ala. Kalau ada air mata kita mengalir karena itu, selamat kita. Mudah-mudahan ikhlas, kita dapat naungan di akhirat nanti. Nah, jadi ingat-ingat nangisnya apa itu di sujud itu, sampai basah tempat sujud. Apa niatnya? Air mata itu apa? Berapa sudah tadi? Ya. Nah sekarang yang keempat, perhatikan ini. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid idza kharaja hatta ya'uda ilaihi, yaitu seorang laki-laki, masuk perempuan lah, yang hatinya itu mu'allakun bil masjid, selalu bergantung di masjid. Bagaimana maksudnya hati bergantung? Apa di pintu itu hatinya siapa itu bergantung? Oh enggak. Artinya orang ini selalu rindu untuk datang ke masjid, selalu rindu untuk datang ke mushola. Apabila dia keluar dari masjid, dia kepingin kembali lagi. Artinya orang ini lebih betah tinggal di masjid, lebih betah tinggal di mushola. Nih kalian santri, apabila kalian gelisah duduk di mushola ini, mau ke kamar aja, waktunya sholat di kamar, waktunya belajar di kamar, dicariin gurunya sembunyi di dalam WC, nggak lama tidur dalam WC dia. Apa ini? Nggak dapat naungan Allah Ta'ala. Beruntung santri-santri yang hatinya itu selalu berada di masjid. Enak tinggal di masjid, di mushola. Habis belajar, pulang sebentar ke kamar, nyusun kitab, mau mandi. Habis itu udah lama ke masjid lagi, duduk di masjid, megang Quran, megang pelajaran. Bukan di masjid begayaan. Ada orang tinggal di masjid begayaan, lari-larian, itu nggak dapat nilai yang besar.
Paham gak maksud Abuya ini? Suka di musola, suka di masjid. Itu orang tua ya, setiap minggu silakan ngelihat jadwal sholatnya santrinya itu. Nah, siapa yang nggak sholat itu, liatin jadwalnya itu. Kalau ada kali-kali berarti nggak sholat itu anak. Apapun alasannya, kalau nggak sholat ditulis kali. Nanti setelah kali dilihat, kenapa nggak sholat, alasannya apa? Apakah karena malas atau apa begitu? Kan ada santri itu sampai 23 kali nggak sholat berjamaah di masjid, di musola. Di kamar aja begana, berdiam begitu. Kasihan orang tuanya. Nah, tolong nasihati anaknya. Guru-gurunya sudah banyak angkat tangan nih, angkat tangan gurunya. Aduh, nggak tahan lagi dah ngurusin anak seperti itu. Dinasihatin, gurunya malah dilawannya, ya sudah, di jadwal absen. Nah, jadi nanti orang tua ngelihat kenapa anak saya ya, coba tanya dulu anaknya kenapa gitu. Nah, cuman terkadang anaknya bohong-bohong juga, anu. Orang tuanya dibohonginya, gurunya dibohonginya, kasihan. Mudah-mudahan dapat hidayah lah anak-anak seperti itu. Ya, nah, biasakan tuh santri, hati selalu berada di masjid. Kalau kita di musola, suka tinggal di musola. Abuya masih kecil sama juga kayak kalian. Paling-paling di kamar sebentar saja, habis itu di musola, di masjid. Nah, tidur di masjid, semuanya di masjid. Habis mandi ke masjid lagi, sama. Di Ampel dulu begitu juga, di Ampel, di Masjid Ampel, sering di Ampel. Nanti sudah jam 10 malam baru pulang ke pondok, tidur di pondok. Habis salat subuh nyetor hafalan Quran. Setelah selesai nyetor hafal Quran, makan pagi, mandi ke Ampel lagi, Masjid Ampel, baca Quran, belajar terus seperti itu. Ya, bagus kalau ada santri belajar di masjid, bagus. Berapa tadi? 4 ya. Kemudian yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at bi yamini. Orang yang mendapatkan naungan yang kelima di akhirat nanti adalah seorang laki-laki, termasuk perempuan, yang apabila dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini mah cuma istilah ya. Artinya tidak pamer. Tapi ada sebagian guru nih ya, memaknai hadis ini secara hissiyah, ini secara zahir hadis. Jadi kalau dia mau masukkan kotak infak, masukkan uang ke kotak infak, dia sembunyikan tangan kirinya, dia tutup. Lalu tangan kanannya, atau dia sembunyikan ke belakang, tangan kanannya masukkan uang ke kotak infak. Tapi yang dimaksud ini adalah tidak pamer. Bersedekah itu tidak pamer. Atau lebih bagus lagi adalah ikhlas karena Allah. Sebenarnya orang bersedekah, pamer tidak pamer itu bukan menunjukkan ikhlas atau tidak ikhlasnya. Orang bersedekah di masjid atau di pesantren atau di mana saja, kalau Abuya pribadi lebih senang kalau dia menyebut angkanya, apalagi kalau besar. Telah berinfak di pesantren Al-Islami Nurul Anwar Fulan bin Fulan dengan jumlah 50 juta rupiah. Ada seperti itu? Banyak. Sebutkan nilainya itu. Untuk apa? 1, supaya menutup pintu suudzon.
dari orang yang memberikan, dari orang yang mendengar, yang mengetahui, dan dari orang yang menerima. Karena kalau seandainya tidak disebutkan nilai, ini pintu setan banyak terbuka. Hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah tuh banyak. Contoh, ada 10 orang menyumbang ke masjid, setiap orangnya umpama 500 ribu. 5 kali 10 sama dengan 5 juta. Tapi si A nyumbang hamba Allah 500 ribu, B menyumbang hamba Allah 500 ribu. Ini yang membawa amplop mencari dana. Setan itu membisiki dalam hatinya, itu orang yang kelima, jangan tulis 500 ribu, tulis saja 200 ribu, kan gak ada juga yang tahu. Ditelapnya 300 ribu. Ketika diumumkan, Fulan bin Fulan hamba Allah 500, Fulan bin Fulan hamba Allah 500, Fulan bin Fulan hamba Allah 300. Sesuai tulisannya. Tetapi yang menyumbang 500 itu menyangka jangan-jangan aku yang nomor 1, yang 500 itu aku yang nomor 3. Yang 300 menyumbang ini pada 500 enggak tahu itu dia. Kenapa? Karena dia menyangka bisa jadi yang nomor 1 dia. Lalu siapa yang menang 300 ini? Gak ada yang tahu. Tapi kalau disebutkan namanya Fulan bin Fulan 500, Fulan bin Fulan 300, Fulan bin Fulan 400. Ketika diumumkan Fulan bin Fulan 500, padahal dia nyumbangnya 1 juta umpama, kenapa saya tulisannya 500? Padahal saya nyumbang 1 juta. Maka di situ pintu suudzon tidak bisa terbuka. Tapi kalau hamba Allah ini yang repot. Pahamlah maksudnya. Yang kedua, kita boleh menyumbang itu, menyebutkan nilainya untuk apa? Bukan untuk riya, tapi untuk memotivasi orang lain agar menyumbang seperti halnya kita menyumbang. Itu sudah menjadi rahasia umum ya. Di masjid, di mana ya panitia pembangunan, itu biasanya ada nilai memancing nomor 1 umpama Haji Fulan. Padahal terkadang namanya ini fiktif saja, atau memang ada nama beneran. Cuman nyumbangnya umpama 20 juta, padahal dia nyumbang 10 juta saja. Pak Haji, saya terus 20 juta ya. Kan saya 10 juta, enggak apa-apa, ini cuman formalitas saja. Panitia sudah tahu kok. Untuk apa ini? Untuk memancing orang lain agar nyumbang juga. Ketika si Haji Fulan nyumbang 20 juta pada 10 juta, yang lain orang kaya, wih, ini kan enggak kaya-kaya banget. Saya kaya daripada orang ini. Masa 20 juta? Kalau saya nyumbang 5 juta, malu dong. Akhirnya termotivasi nyumbang lagi. Itu rahasia umum biasa di dalam orang mencari dana untuk pembangunan. Tapi sama-sama tahu nih. Nah, yang adanya tidak sesuai dengan tulisan dan akhirnya main sembunyi-sembunyian. Nah, ini yang bahaya nanti. Ujung-ujungnya korupsi, ujung-ujungnya nanti bisa berkelahi gara-gara duit tadi. Jadi dalam makna hadis ini, seseorang yang menyumbang tangan kirinya tersembunyi adalah dia menyumbang karena Allah Ta'ala. Mau orang tahu, mau orang tidak tahu, itu masa bodoh. Kalau dia mau sembunyi-sembunyi, silakan. Kalau dia mau terang-terangan dengan niat tadi untuk menutup pintu suudzon dan menutup pintu dan membuka motivasi niat orang lain juga membantu, maka dengan memamerkan sumbangannya itu baik. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang menyumbang lalu minta disebutkan namanya, jangan disalahkan. Tapi kalau hati kita nggak kuat nih menahan beban seperti itu, maka bolehlah dan afdalnya bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi.
itu lebih baik kalau kita punya hati nggak tahan. Kalau disebutkan angkanya lalu berbunga-bunga hati kita, apalagi sampai ada yang muji, itu berbahaya. Kalau kita tahan silakan, tapi kalau nggak tahan maka bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu adalah yang diutamakan. Intinya kembali kepada hati kita. Kita bisa menahan atau tidak masalah hati ini. Ini masalah sedekah biasa. Tapi kata ulama kalau zakatnya, kalau zakat kita dianjurkan untuk terang-terangan berzakat tadi. Makanya kebanyakan, maksudnya ada beberapa orang kaya kalau berzakat tuh dia memamerkan zakatnya. Untuk apa? Supaya orang lain tidak berprasangka buruk kepada dia bahwa dia tidak berzakat. Enggak, saya zakat, nih saya keluarkan zakat. Makanya ada yang berzakat ketika muka zakatnya, lemarinya duit semuanya dibagi sama orang semua. Didata bagi. Untuk apa? Untuk menutup pintu prasangka buruk dari orang-orang yang lain yang mungkin saja menyangka kepada orang kaya ini bahwa dia tidak berzakat. Tapi zakat. Nah, kalau zakat dianjurkan untuk dipamerkan, diberitahukan kepada orang lain. Tapi kalau sedekah, lihat hati kita. Kalau kita bisa menahan, silakan kita umumkan untuk memotivasi orang lain supaya bisa bersedekah bersama kita. Kalau nggak tahan, kurang-kurang tahan, khawatir ria dan sebagainya, bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Yang kelima tadi ya. Yang keenam, perhatikan nih, warajulani tahabbani fillahi fajtama'a ala dzalika waftaraqa alaihi. Ada dua orang laki-laki yang dia berteman karena Allah Ta'ala, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Tapi cari teman yang baik. Jangan cari teman yang tidak baik. Ini pesantren, santri ini. Di mana-mana pesantren sama aja. Banyak yang berhasil, banyak yang gagal. Santri yang gagal berhenti di tengah jalan, itu paling besar penyebabnya ada 3. Perhatikan nih kata Abu Ya nih ya. Dan sudah berapa kali Abu Ya bilang nih, santri yang gagal putus di tengah jalan, baru 1-2 tahun berhenti, ini antara 3 ini. Ini yang paling besar 3 ini. Padahal di pesantren Abu Ya meminta sekurang-kurangnya 7 tahun. Tapi Abu Ya kurangi 6 tahun lah. Kalau 7 tahun tuh 6 tahun belajar, setahunnya khidmat untuk mengajar. Kalau sudah 6 tahun belajar, insya Allah tuh kalian punya modal. Bisalah dipanggil ustadz sudah. Tapi kalau belum sampai di situ, ustadz-ustadzan aja masih. Kalau sudah 6 tahun, asalkan betul-betul belajar, Abu Ya berani ngutus kamu ke sana. Nih, ceramah sana, jadi imam sana jadi khatib, berani. Asalkan belajar. Tapi kalau ada yang 6 tahun di sini, nggak belajar, makan aja, tidur aja, nggak berani Abu Ya ngutus lagi. 6 tahun belajar sekurang-kurangnya. Makanya di sini Abu Ya kalau ada yang kepingin sekolah di Hadramaut, Abu Ya minta sekolah di pesantren 6 tahun. Boleh kurang dari 6 tahun, asalkan Abu Ya lihat anak ini sudah baik betul akhlaknya, ilmunya sudah bagus belum. Tapi kalau anaknya akhlaknya belum bisa, belum baik, malu Abu Ya kirim ke Hadramaut. Karena surat rekomendasi yang mungkin itu siapa? Abu Ya. Nih, sekolah ke Hadramaut dari pesantren Al-Islami Nur Anwar, bahasa Arab Abu Ya bikinkan tuh suratnya, surat rekomendasi. Kelakuan anak ini baik, kirim sana. Diterima sama yang ada di Hadramaut di kota Tarim.
Tapi ternyata ketika sampai di sana tidak sesuai dengan surat. Anaknya pemalas sholat, suka berkelahi, ngomongnya kotor, jorok, porno. Yang malu siapa? Yang malu Abuya. Nah makanya nggak berani Abuya ngutus-ngutus sembarangan. Perhatikan ya, ada 3 hal santri gagal di dalam belajar, alias berhenti di tengah jalan, cuman setahun 2 tahun berhenti. Apa sebabnya? Nih, paling 3 ini yang paling besar. Pertama, lawan jenis. Lawan jenis. Pesantren ini banyak ini. Santri putrinya berhenti. Kata Abuya, nggak lama tuh santri putri itu berhenti, kata Abuya. Nggak sampai sebulan berhenti juga. Cocok, kata Abuya. Temannya berhenti, lawan jenis berhenti, nggak lama dia berhenti juga. Di luar, nggak terkontrol lagi sama orang tuanya, main HP-HPan, WA-WAan, berjalan ke sana, berjalan ke sini, lantung lantung. Ya kalau kawin juga, nggak kawin juga akhirnya. Habis anak bebinian tadi, kasihan diapa-apainya. Nauzubillah min dzalik. Nih, banyak gagal lawan jenis. Dan ingat, Abuya pernah bilang di sini, santri yang suka pacaran, lihat saja. Ini rumus ini, mulai zaman dulu sampai kapanpun juga. Seorang santri yang suka pacaran, apalagi gonta-ganti, itu biasanya dapat istri jelek. Lihat aja. Nah, santri putri nih suka pacaran, dia dapat suami jelek nanti. Lihat aja. Ini sudah banyak pengalaman. Guru-guru sudah membuktikan itu, nasihatin saja. Belum saatnya kamu melakukan itu. Fokus belajar saja. Ini yang terbesar nih, yang pertama, lawan jenis bisa bikin gagal. Makanya ada istilah dzubihal ilm baina fakhidahil mar'ah. Ilmu itu akan mati tersembelih di antara 2 paha perempuan. Alias kalau dia sudah pikirannya lawan jenis, selesai. Gagal dia, dan Nabi bisa katakan gagal. Ngatin tuh. Enggak putra, enggak putri sama. Penyebab pertama. Yang kedua, ini besar juga nih. Berteman dengan yang salah. Nih, kalau kamu berteman dengan santri yang suka lari, enggak lama berhenti, kamu juga berhenti. Berteman dengan anak yang malas beribadah, malas sholat, berteman dengan situ, kena juga kamu. Ini teman ini bahaya nih. Kamu punya akal, kamu punya hati nurani. Pikirkan itu akal dengan hati nuranimu ini. Orang tuaku mengongkosi aku dengan banyak biaya. Aku tidak mau jadi anak yang nakal. Aku tidak mau jadi anak pemalas. Caranya bagaimana? Jangan berteman dengan anak yang nakal. Hindari dia. Carilah teman yang baik. Karena bagaimanapun ya, dimanapun itu pasti ada. Jangankan di pesantren, di balik di mana di kita ini, sampai di Hadramaut ada juga yang nakal. Itu istilah, itu sudah menjadi hukum alam. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada Nabi Adam, di situ ada iblis. Di mana ada hitam, di mana ada putih, di situ ada hitam. Itu biasa itu. Cobaan. Nggak mungkin ibarat katanya satu pesantren itu anaknya baik semuanya. Nggak, pasti ada yang nakal. Nakal itu adalah cobaan buat santri yang baik. Bisa nggak dia menghindar dari teman yang nakal tadi? Bisa nggak dia tidak mengikuti ajakan anak-anak yang nakal tadi? Kalau dia bisa berhasil, nanti ketika dia sudah terjun ke masyarakat, dia akan menemukan masyarakat yang modelnya kayak temannya waktu di pesantren. Oh, ini orang ini di masyarakat orangnya nakal, orangnya jahat, orangnya suka memfitnah, orangnya suka apalagi ngomong jelek. Kita nanti nih, kalau kamu sudah jadi kiai, jadi ustadz, pasti ketemu dengan orang itu. Tapi ketika di pesantren kamu sudah bisa menahan tadi, bisa mengolah hati,
tidak berteman dengan anak-anak yang nakal. Ketika nanti jadi ustadz, jadi kiai, ada orang yang membenci kamu, biasa saja, tenang, nggak cengeng, kenapa? Karena sudah biasa. Nabi kita Muhammad SAW dan begitu juga seluruh nabi. Tidaklah kata Nabi seorang nabi diutus di muka bumi ini kecuali mereka itu sebelumnya pengembala kambing. Pengembala. Semua nabi pengembala. Para ulama ahli hikmah, kenapa kau disuruh mengembala? Karena secara tidak langsung tidak langsung Allah ingin melatih mental para nabi bahwa kalian akan mendapatkan manusia-manusia ketika berdakwah seperti halnya sifat binatang ini. Jadi sebelum terjun ke masyarakat sudah biasa mengembala binatang, dan binatang yang paling susah dikembala itu adalah kambing. Ya itu saja, orang paling susah kambing dikembala itu. Belajar itu. 2 ya. Yang jadi santri gagal putus di tengah jalan setahun 2 tahun tuh gara-gara cara salah memilih teman. Abuya punya teman dulu di pesantren. Teman ini baik sekali. Saingan Abuya dalam belajar. Kalau ranking tuh balap-balapan. Terkadang Abuya ranking 1, dia ranking 2, kadang dia 1, kadang Abuya ranking 2. Balap-balapan. Tapi karena dia memilih teman yang salah nih ya, padahal pintar orangnya, suaranya bagus, bapaknya seorang ustadz, dia berteman dengan teman yang salah, cari pengalaman, ngapain? Kerja di hutan cari kayu, orang apa namanya? Zaman bahar itu apa? Bukan sensu apa namanya? Istilah itu. Cari pengalaman ke hutan. Lari dia dari pesantren. Akhirnya apa? Meninggal dia. Kena racun, jadi sakit, kena racun hutan mungkin, dibawa pulang. Meninggal dia, kasihan. Bukunya itu sampai sekarang masih ada. Dia ngasih buku Maulid sama Abuya berapa puluh tahun dah. Masih ada bukunya. Karena memilih teman yang salah tadi. Jadi teman ini bahaya sekali. Gimana kau punya teman? Ingatin, jangan berteman yang nakal. Kamu berteman dengan anak yang jorok, kamu jadi jorok. Kamu berteman dengan anak pemalas, kamu jadi pemalas. Bertemanlah dengan anak yang baik. Pasti ada yang baik kok. Nah, apabila ada 2 orang berteman karena Allah Ta'ala, dia berkumpul bertemu karena Allah, dia berpisah karena Allah bukan karena yang lain, maka orang ini akan mendapatkan naungan di akhirat nanti. Tapi ada orang berteman. Kenapa? Karena ada udang di balik batu. Ketika temannya dapat kiriman, ya, si A dapat kiriman, si B ini dekat-dekat sama si A. Ada nggak seperti itu? Teman, ya. Kenapa? Temannya si A ini dapat kiriman. Ketika kirimannya habis, nggak berteman lagi dia. Ada nggak seperti itu? Teman begitu, kenapa? Karena ada makanannya, ada sabunnya, minta terus sama temannya. Ketika temannya nggak punya apa-apa, nggak ditemanin lagi. Ada nggak manusia seperti itu? Ini berteman bukan karena Allah Ta'ala, tapi berteman karena ada batu di balik udang. Batu di balik udang atau udang di balik batu? Paham nggak kira-kira? Yang ke-6 tadi. Terakhir. Perhatikan ini. Yang penting ini. Bagi pemuda. Apa itu? Warajulun da'athu imra'atun datu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullaha ta'ala. Yaitu ada seorang laki-laki diajak untuk berbuat yang tidak baik dengan seorang perempuan.
Datu jamalin, perempuannya ini jar orang Banjar langkar. Tahu langkar? Cantik kok. Pakai kol-kolah sudah. Laki-laki digoda sama perempuan. Tapi fa'aba, si laki-laki enggak mau. Faqala inni akhafullah, aku takut karena Allah Ta'ala. Enggak mau aku. Padahal perempuannya cantik ini itu, tapi si laki-laki enggak mau. Ada perempuan ngajakin pacaran, enggak mau, aku mau belajar. Ya, nih perempuan. Atau sebaliknya, ada seorang perempuan dirayu sama laki-laki, enggak mau. Maka orang seperti ini mendapat naungan dari Allah Ta'ala. Hati-hati lawan jenis ini. Abuya pernah cerita di sini. Ada seorang laki-laki, pemuda yang baik, ditaksir sama perempuan. Perempuan ya luar biasa lah cantiknya. Maka si perempuan ini pun diam-diam memanggil laki-laki ini untuk datang ke rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumah si laki-laki ini, perempuan ini pun langsung mengunci pintu rumahnya, jendela ditutup semua. Kata perempuan, sekarang tidak ada lagi di rumah ini kecuali kita berdua. Kau harus menuruti keinginanku, kata si perempuan ini. Kalau tidak, aku akan teriak. Ketika aku teriak, maka orang-orang akan datang ke rumah ini dan aku katakan, engkau akan berbuat atau telah berbuat tidak baik kepadaku. Namamu akan hancur. Nah, ini bahayanya perempuan. Si laki-laki ini serba salah. Lalu si laki-laki ini begini bilang dia, katanya begini dulu katanya. Aku siap menuruti keinginanmu, tapi izinkan aku mau masuk ke WC dulu. Aku mau bersih-bersih. Kata perempuan, itu lebih baik. Perempuan jahat ini. Maka si laki-laki ini pun masuk ke dalam kamar mandi, ke WC. Bingung dia, apa yang mesti dia kerjakan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada si laki-laki ini untuk buang hajat. Ketika dia buang hajat, lihat kotorannya dia. Ada kotorannya. Lalu kotorannya tadi, bahasa kitanya tinja, atau orang Banjar tahi. Tahi tadi itu dipalitkan. Apa dipalitkan tuh ya? Dilumuri ke badan dia. Satu badan dari kepala sampai kaki. Dia punya tinja, dia lumurin ke semua badannya. Keluar dia dari kamar mandi. Ketika perempuan itu melihat si laki-laki tadi berlumuran dengan kotoran, langsung si perempuan ini bilang, orang gila kamu ini katanya. Gila, keluar kamu dari rumahku. Maka si laki-laki ini pun keluar dari rumah sambil mengucapkan alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Karena dia menghindar dari perempuan yang jahat tadi dengan cara yang begitu, mungkin orang memandangnya ya pandangan yang tidak baik, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan badan si laki-laki ini menjadi harum. Ketika dia pulang, itu badannya harum sekali. Sampai dia meninggal dunia, jasadnya harum. Tidak ada yang mustahil. Kotoran yang dia lumuri di badannya akhirnya menjadi harum badannya itu. Sampai dia meninggal menjadi harum. Begitu laki-laki. Paham gak kira-kira? Nanti ya. Baik, para jamaah sekalian, itulah 7 golongan dari golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala di akhirat nanti. Coba kita ulangin. Yang pertama tadi apa? Imam yang Yang kedua, seorang pemuda, termasuk pemudi. Di masa mudanya dia gunakan untuk beribadah. Yang ketiga, seorang laki-laki termasuk perempuan menangis karena takut kepada Allah. Bukan nangis karena tidak punya duit, bukan nangis karena mendengar lakinya kawin lagi,
atau berkelahi lawan laki bini menang. Nah, bukan, karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, seorang laki-laki perempuan juga yang hatinya selalu berkait dengan masjid, rindu dengan masjid, selalu kepingin di masjid. Yang kelima, seorang laki-laki termasuk perempuan yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang keenam, dua orang pemuda yang mereka berteman karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dan yang terakhir, seorang laki-laki yang menolak ajakan perempuan yang tidak baik akhlaknya. Kesemuanya itu adalah karena Allah. Ya, takut kepada Allah. Apabila ada di antara kita pernah mengalami seperti ini dan insya Allah itu ikhlas karena Allah Ta'ala, maka beruntunglah, insya Allah kita akan mendapatkan naungan di akhirat nanti. Nah, jadi ada kesempatan para pemuda, kalian anak-anak yang masih belasan tahun, belajar untuk hati di hadapan Allah. Masih muda, banyakin beribadah supaya tua nggak berat dalam beribadah. Kemudian kita-kita yang sudah tua ini, yang di atas umur 40 tahun, maka sering-seringlah beribadah, menangis karena Allah, menangis karena takut Allah, menangis karena memikirkan dosa. Jangan nangis yang lain, ingat dosa sendiri aja lah, jangan dosa orang lain diingat. Menangis, maka air mata itu akan menjadi saksi dan juga akan mendapatkan keberuntungan di akhirat, yaitu mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari dunia hingga akhirat. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti bulan depan tanggal 24 Desember Abuya akan berangkat umrah lagi bawa jamaah. Ya, 1 bulan lagi nggak sampai, ya anggap 1 bulan lagi. Jadi masih ada kesempatan untuk majelis taklim. Rencana kan tanggal 30 November ini, tapi ternyata diundur menjadi Desember tanggal 24 insyaallah. Mudah-mudahan tidak ada perubahan jadwal lagi. Bagi para jamaah yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya, orang tuanya atau suaminya yang sudah meninggal atau siapa saja, boleh nanti menghubungi Abuya untuk masalah ujrah daripada biaya badal umrah, nanti bisa dibicarakan ya. Sebetulnya kepingin ada yang membadalkan keluarganya yang sudah meninggal, nanti bisa langsung berhubungan dengan Abuya untuk masalah ujrahnya, nanti bisa dibicarakan. Mungkin seperti itu dulu ya, tidak ada yang penting-penting banget, biasa-biasa saja. Santri yang berangkat nanti setelah bulan puasa Syawal itu ada 3 orang ya, ke Hadramaut. Reja sudah selesai paspornya. Muhammad Nur itu kalau bisa besok bikin paspor sudah ya. Itu dibikinkan surat rekomendasi. Siap-siap bikin paspor. Nanti ujiannya di bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal berangkat insyaallah ke Hadramaut. Mudah-mudahan lancar dan tidak ada halangan satupun juga. Baik, mari kita tutup untuk acara ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan apa yang kita kerjakan ini mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.